Baik, sekarang sesi ketiga ya. Oke, sesi ketiga sekarang. Baik. Nomor 13 kita agak cepat aja biar waktunya nggak terlalu panjang begitu ya. Oke. Jangan lupa ini kan video ketiga, berarti kan ya jangan lupa like juga, komen juga penting gitu ya. Oke, saya lanjut. Semoga yang kurang fokus bisa fokus ya, biar hasilnya nggak membagongkan gitu. Oke. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan salah satu contoh jaringan apa? Kalau jaringan pelindung itu biasanya bentuknya kotak-kotak itu dewa, di atas itu kotak-kotak gitu. Kalau pelindung dia perhatikan epidermis, berarti nggak mungkin. Kalau bagian dasar itu biasanya ada rongga-rongganya bunder-bunder gitu, ada titik-titiknya di tengahnya itu, agak ada rongganya itu nggak cocok. Kalau kan itu kan rapat banget bagian sini sama bagian sini rapat banget. Terus ada di tengahnya gini, terus ada kanal kuli kelihatannya di sini. Kan bersaf-saf gitu bentuknya. Kalau bersaf-saf itu biasanya kalau jaringan meristem itu nggak mungkin. Kalau jaringan meristem, ya saya hapus dulu ya. Kalau jaringan meristem, kalau jaringan meristem itu kan ada yang meristem apikal sama apikal yang ke atas, ada yang ke samping gitu ya. Itu kurang cocok. Itu biasanya bentuknya agak lonjong gitu bentuk sarangnya. Berarti yang paling cocok itu jaringan penyokong. Kenapa jaringan penyokong? Karena ini bentuknya seperti tulang. Kalau bentuknya rapat banget, banyak saya di sininya. Nggak ada sama sekali, malah baik ada rongganya. Berarti itu jaringan penyokong atau tulang. Tulang-tulang itu maksudnya tulang sejati begitu ya. Oke, nomor 13 itu do. Nomor 14, epidermis merupakan jaringan yang terletak di kalau namanya epidermis itu letaknya ada di permukaan luar dan epidermis bagian apa? Bagian permukaan luar gitu ya, luar tubuh. Maksudnya luar tubuh itu maksudnya ini luar tubuh, bukan yang tubuh manusia aja atau hewan aja, tapi bagian tumbuhan juga gitu ya. Nomor 15 sekarang. Gambar tersebut merupakan gambar jaringan. Kalau tadi sudah saya bahas di nomor 13 ya, kalau yang bentuknya kotak-kotak seperti itu terus atasnya agak melengkung gitu, itu berarti otomatis dia epidermis gitu. Oke, nomor 16 sekarang. Oke, kalau yang nomor 16, jaringan pengangkut pada tumbuhan berupa, kalau jaringan palisade dan bunga karang itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk fotosintesis. Karena di dalam jaringan palisade sama bunga karang itu ada klorofilnya, ada zat hijau daunnya, ada kloroplasnya begitu ya. Kalau nama aslinya namanya kloroplast, kalau zat hijau daunnya namanya klorofil begitu. Oke, yang nomor 6, yang bagian B, nomor 16 bagian B, jaringan epidermis dan endodermis. Yang B itu epidermis itu fungsinya untuk pelindung tubuh atau bagian luar dari serangan luar. Kalau endodermis itu terdapat di dalam jaringannya. Fungsinya untuk penyokong yang paling utama ya bagian endodermis. Memang endodermis itu bagiannya banyak sekali, ada ya ada kambium, ada korteks, ada polenkim dan sebagainya. Itu bagian endodermis. Ya, kalau yang pengangkut pertumbuhan itu berupa apa? Itu berupa xilem dan phloem. Itu memang fungsinya xilem sama phloem gitu ya. Kalau parenkim dan kolenkim itu fungsinya itu apa? Itu fungsinya itu jaringan yang sering jaringan penyokong yang masih muda itu kolenkim, kalau yang masih dewasa itu namanya uh, sklerenkim gitu ya. Itu parenkim sama kolenkim sama sklerenkim. Kalau yang parenkim nanti coba dicari sendiri ya. Oke, yang nomor 17, jaringan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis. Kalau yang hasil fotosintesis itu pasti apa? Pasti phloem. Kalau yang bagian mengangkut dari dalam, malah mengangkut dari dalam dulu. Ini nama tugasnya si xilem. Oke, itu. Nomor 18. Nomor 18, jaringan pembuluh terdiri atas jaringan pembuluh itu jaringan angkut maksudnya ya, itu berarti xilem sama phloem. 18 yang B. 19, organ pernapasan pada manusia adalah paru-paru, otomatis ya. Saya tanyakan lagi ini. Bagian tumbuhan yang memiliki peran yang sangat besar dalam memperoleh energi. Kalau untuk memperoleh energi itu bagian yang menangkap energi apa? Daun. Kalau akar itu untuk mencari makanan. Kalau untuk mengolah makanannya itu tugasnya daun dari matahari. Itu nomor 21. Ilmuwan berikut yang tidak melakukan pengamatan sel adalah kalau Robert Hooke, nomor 21 ya. Robert Hooke itu penemu sel pertama malah nomor 21 ya.
Kalau Matthias Gilden itu ahli botani atau penemu teori sel. Kalau yang bagian C itu ahli biologi. Thomas Kuhn itu ahli biologi. Kalau yang Do itu baru yang mungkin cocok ya, Carolus Linnaeus itu baru mungkin ahli taksonomi, yang paling mungkin itu yang Do gitu ya. Oke, saya kesimpulannya jawaban nomor 21 itu Do, atau mungkin ada pendapat lain boleh. Do nomor 22. Organ sel yang dimiliki baik oleh hewan maupun tumbuhan adalah nomor 22 ini kita bahas di atas tadi ya. Nomor 22 yang A itu lisosom, itu semua tumbuhan maupun hewan punya. Terus kalau dinding sel itu yang punya tumbuhan. Terus yang C itu vakuola, itu yang punya cuma tumbuhan. Terus tumbuhan sederhana yang vakuola itu ya tumbuhan sederhana. Kalau sentriol itu yang punya hanya hewan aja. Jadi yang punya dua-duanya itu berarti lisosom. Oke, nomor 23. Nomor 23 berikutnya tidak. Nomor 23 ya, itu ada promosi lewat gitu ya. Oke. Terus promosi berikutnya tidak benar. Oke, maaf, nomor 23. Berikutnya tidak benar tentang jaringan epidermis tumbuhan. Jaringan epidermis tumbuhan terdiri atas satu lapis sel, betul. Berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini letaknya di luar, berarti tidak mungkin untuk menyimpan sebagai tempat cadangan makanan, tidak mungkin. Berarti kemudian jawabannya tadi B ya. Oke, yang nomor C, menutupi seluruh tubuh tumbuhan. Ya, betul. Bagian luar tuh masih namanya epidermis, bagian tumbuhan. Terus yang nomor 24 berikutnya yang tepat tentang jaringan epitelis. Nomor D ya, merupakan jaringan terluar tubuh tumbuhan, betul. Berarti jawaban yang nomor 23 ya, hanya yang nomor 24 tadi. Berarti yang jawaban nomor 23 itu yang B. Oke, yang B ya. Oke, yang B nomor 23 B. Nomor 24 sekarang. Nomor 24 itu ganti halaman ya. Oke. Nomor 24 nomor 24. Tak baca dulu soalnya. Berikut ini yang tepat tentang jaringan epitelium hewan. Berarti jaringan epitelium itu apa sebenarnya? Jaringan epitelium. Jaring kita bahas atau nanti kelihatannya. Nah, berarti jaringan epitelium itu jaringan yang tugasnya itu melapisi permukaan luar organ, terutama organ dalam ya. Epitelium itu terutama pada hewan pada bagian makhluk hidup hewan. Itu melapisi permukaan luar dan dalam tubuh serta organ tubuh hewan. Itu yang A ya berarti ya. Itu nomor 25, nomor terakhir. Nomor 25, organ tubuh manusia yang tidak berfungsi sebagai indera. Telinga itu indranya sebagai indera pendengar, mata penglihatan, hidung penciuman, mulut mungkin ada yang mulut itu untuk indera pengecap, Pak. Bukan, indera pengecap itu lidah. Kalau mulut itu fungsinya tambah nggak tahu dari mulut fungsinya apa. Berarti yang 22 itu mungkin nomor 25 nomor terakhir. Mungkin saya akhiri dari sini ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya akhiri di luar sesi ini ya, rekaman ini ya. Oke, silakan like-nya, komentarnya juga tambah enggak apa-apa. Oke. Ini pembahasan nomor 13 sampai nomor 25. Oke, terima kasih.